Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Fauzi Nabila dengan nomor induk mahasiswa 2102126 dari kelas 1B, Program Studi Pendidikan Sosiologi Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan memaparkan mengenai pendidikan berkualitas dalam mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Pada tahun 2045, Negara Kesatuan Republik Indonesia memasuki usia kemerdekaan yang ke-100 tahun, di mana usia ini dipandang sebagai usia emas atau kematangan suatu negara dalam mencapai tujuannya, dan dianggap sudah mampu dalam memenuhi keinginannya. Harapan Indonesia Emas tersebut yakni mencapai kesejahteraan, keunggulan, dan kemajuan dalam berbagai aspek. Dalam rangka mempersiapkan generasi emas Indonesia tahun 2045, tentu diperlukan pembangunan pendidikan dalam perspektif masa depan, yakni mewujudkan masyarakat yang maju, berkualitas, mandiri, modern, dan mampu mengangkat harkat dan martabat suatu negara. Keberhasilan membangun kualitas pendidikan akan memberikan kontribusi yang besar pada pencapaian tujuan pembangunan nasional secara keseluruhan. Dengan demikian, pembangunan pendidikan sebagai dasar poin penting karena mencakup berbagai dimensi yang sangat luas, antara lain dimensi sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Dalam mewujudkan target Indonesia Emas pada tahun 2045, Indonesia didukung oleh keuntungan demografi, yaitu di mana pada tahun 2020 sampai 2030, Indonesia memasuki era bonus demografi. Bonus demografi merupakan jumlah penduduk usia produktif, yakni rentan usia 15-64 tahun, lebih banyak daripada usia non-produktif, yakni usia 0-15 tahun, dan usia lebih dari 64 tahun. Dalam menempuh pendidikan bermutu, ada beberapa hal yang harus dibenahi. Salah satunya ialah perbaikan kualitas guru atau tenaga pendidik, karena guru menjadi kunci utama dan memiliki peran penting bagi dunia pendidikan untuk menyongsong generasi emas Indonesia di tahun 2045. Sehingga guru dituntut untuk lebih kreatif, inovatif, dan inspiratif dalam mempersiapkan dan mendesain kegiatan pembelajaran yang bermutu. Selain itu, dalam proses tumbuh kembang peserta didik, Tri Pusat Pendidikan yang dipaparkan oleh Ki Hajar Dewantara memiliki peranan besar, yakni Tri Pusat Pendidikan itu meliputi pendidikan di lingkungan keluarga, pendidikan di lingkungan sekolah, dan pendidikan di lingkungan masyarakat. Kolaborasi dari ketiga pusat pendidikan itu akan berpengaruh kepada pembentukan watak atau karakter dari peserta didik tersebut. Dengan demikian, untuk mencapai tujuan pendidikan menuju Indonesia Emas 2045, ditetapkan sasaran pendidikan dalam 3 tahap. Tahap pertama yakni pembangunan pendidikan difokuskan pada peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kapasitas satuan pendidikan, serta mendorong penguatan layanan sehingga pendidikan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Tahap kedua, untuk mencapai tujuan pendidikan tahap kedua ini, pemerintah memprioritaskan penguatan pendidikan karakter. Pada tahap ketiga, pembangunan pendidikan diarahkan pada meningkatnya taraf pendidikan rakyat Indonesia yang mampu menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing internasional. Baiklah, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.